Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang telah kami persiapkan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya sendiri, Ummu Hani Audita. Kemudian ada pembaca pertama sampai pembaca kelima, yaitu Eslin Hasibuan, Sakinah Siregar, Mahrani Rahmaduna Rambe, Lisna Hasibuan, dan Ummi Salamah. Untuk pembaca pertama dan seterusnya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu, kesempatan untuk menjelaskan sebagai pembaca pertama. Di sini yang saya jelaskan adalah yang pertama, latar belakang. Pendekatan individual memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan karena dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan individual secara tidak langsung dapat melatih dan menuntun siswa untuk memahami dan mengerti terhadap permasalahan atau kesulitan peserta didik yang dihadapi ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Hal ini dikarenakan dengan adanya pendekatan individual ini, guru secara langsung mendekati satu persatu setiap siswa secara pribadi. Karena dengan menggunakan cara ini, guru dapat mengetahui segala bentuk perbedaan pada peserta didiknya, sebab setiap peserta didik memiliki prinsip individualitas yang berbeda. Dan demikian guru bisa mencari alternatif dalam menyampaikan materi. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa. Lingkungan sekitar kaya akan potensi pengetahuan, pengalaman, dan pembentukan sikap siswa. Secara konsepsional, mata pelajaran IPS dekat dengan lingkungan. Oleh karena itu, pembelajaran IPS SD seharusnya memanfaatkan secara optimal potensi lingkungan agar lebih bermakna. Salah satu cara untuk mendekatkan siswa kepada realitas objektif kehidupannya adalah dengan menyediakan sumber belajar yang dapat membawa siswa belajar mengenai banyak hal yang berkaitan secara langsung dan fenomena sehari-hari. Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar melalui metode inquiry. Strategi pembelajaran yang menggunakan lingkungan adalah salah satu strategi yang mendorong siswa agar belajar tidak tergantung pada buku. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembaca kedua, yaitu pembelajaran berbasis individual. Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang menitik beratkan bantuan dan bimbingan kepada masing-masing individu. Pembelajaran individual atau pengajaran seseorang merupakan suatu strategi untuk mengatur kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa memperoleh perhatian lebih banyak daripada dapat yang diberikan. Dalam rangka pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam kelompok siswa yang besar menurut Duanene 1973, pengajaran individual merupakan suatu cara pengaturan program belajar dapat sehingga mata pelajaran disusun dalam satu cara tertentu yang disediakan bagi siswa agar dapat memacu kecepatan belajarnya di bawah bimbingan guru. Adanya perbedaan individual menunjukkan adanya perbedaan kondisi belajar setiap orang. Agar individual dapat berkembang secara optimal dalam proses belajar diperlukan orientasi yang paralel dengan kondisi yang dimilikinya. Dituntut penghargaan akan individualitas dalam pengajaran. Beberapa perbedaan yang harus diperhatikan yaitu 1. Perbedaan umur, 2. Perbedaan inteligensi, 3. Perbedaan kesanggupan dan kecepatan, dan 4. Perbedaan jenis kelamin. Perbedaan individual tersebut harus mendapat perhatian guru agar berhasil dalam pemberian pembelajaran kepada siswa. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sakinah Siregar, MPM 20140096. Di sini saya akan melanjutkan sebagai pembaca ketiga, yaitu metode dan teknik yang digunakan. A. Metode tanya jawab. Tanya jawab ialah suatu cara penyajian bahan pembelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Dengan metode ini, antara lain dapat dikembangkan keterampilan mengamati, menginterpretasi, mengklasifikasi, membuat kesimpulan, dan menerapkan.
Metode tanya jawab mempunyai tujuan agar siswa dapat mengerti atau mengingat-ingat tentang apa yang dipelajari. B. Metode tugas. Metode tugas adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Masalah tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, dan di perpustakaan ataupun di rumah, asalkan tugas itu dapat dikerjakan. Metode ini diberikan karena dirasakan bahwa bahan belajar yang terlalu banyak dan waktu yang sedikit. Tugas bisa merangsang anak untuk aktif belajar, baik secara individual ataupun kelompok. C. Metode latihan. Metode latihan yang disebut juga metode training merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. D. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk pembiasaan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. E. Metode keteladanan. Keteladanan dalam bahasa Arab disebut juga uswah, iswah, ataupun qudwah. Qudwah yang berarti perilaku baik yang dapat ditiru oleh orang lain atau anak didik. Metode keteladanan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya pencapaian keberhasilan pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Karzayadi pada tahun 2012 bahwa mengatakan pembelajaran berbasis lingkungan mengarahkan kepada pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Lingkungan dapat diformat maupun digunakan sebagai sumber belajar yang lebih baik. Dalam hal ini, guru dapat mengaitkan dengan peserta didik sehingga dapat mendorong agar ke yang lebih baik. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salama, UNPM 2014-0098. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu lingkungan sebagai dasar pengajaran. Pengajaran adalah faktor kondisi kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan belajar pendidikan terdiri 1. Lingkungan sosial meliputi masyarakat baik kelompok kecil maupun besar. 2. Lingkungan personal meliputi individu-individu. Yang ketiga, lingkungan alam meliputi sumber daya alam. Dan yang keempat, lingkungan kultural mencakup hasil budaya dan teknologi. Model pembelajaran berbasis lingkungan menerapkan sistem permainan dan belajar di luar kelas. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seorang individu atau jasmani dan rohania. Kegiatan pembelajaran tidak pernah dilakukan tanpa adanya dorongan yang kuat dari dalam individu itu sendiri. Baiklah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.